Kita akan langsung menuju ke kantor pengurus pusat Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Kita bisa lihat bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir telah menyelenggarakan konferensi pers terkait hal ini. Yang ketiga, memberi penghargaan tinggi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian yang telah menjalankan proses hukum yang tegas, cepat, transparan, dan berkeadilan. Diharapkan proses hukum yang positif tersebut pada tahap selanjutnya tetap berjalan objektif dan seadil-adilnya. 4. Kepada setiap warga negara Republik Indonesia, hendaknya belajar dari kasus ini bahwa agama merupakan ajaran suci yang mutlak diyakini oleh pemeluknya, serta harus dijunjung tinggi keberadaannya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Karenanya siapapun harus menghormati setiap keyakinan agama, termasuk oleh pemeluk agama yang berbeda, dengan sikap luhur dan toleran. Bersamaan dengan itu hendaknya dijauhi segala ujaran dan tindakan yang dapat merendahkan, menodai, menghina, dan menista keyakinan luhur agama apapun yang hidup dan diakui sah di negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan penduduknya dikenal religius. 5. Kepada umat Islam dan semua pihak dihimbau agar lapang hati menerima hasil proses hukum tersebut serta mengawal dengan seksama agar hukum tetap tegak pada proses selanjutnya di pengadilan. 6. Menyerukan kepada semua pihak elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memelihara kebinekaan, ketertiban, kedamaian, kebersamaan, toleransi, dan suasana yang kondusif. 7. Mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencurahkan energi dan perhatian optimal dalam melakukan kerja-kerja cerdas dan produktif untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berkemajuan. Demikian pernyataan pimpinan pusat Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya untuk keselamatan dan kedamaian bangsa Indonesia. Demikianlah saudara sekalian beberapa poin pernyataan dari pimpinan pusat. Kami persilakan kalau ada yang mau dipertanyakan, tapi kami persilakan dulu Pak Dahlan, Pak Busro, dan Pak Agung untuk menyampaikan tambahan. Pak Dahlan. Oh, langsung, silakan langsung. Pak Haidar, gini Pak Haidar, saya Hendrawan, CNN Indonesia. Saya mau bertanya dua hal. Pertama, bagaimana himbauan? Apakah masih perlu umat Islam, kelompok umat Islam ini melakukan aksi pada 25 November? Pertama. Kedua adalah meskipun sebagian besar dianggap mengapresiasi langkah Polri, namun ada beberapa yang meminta agar Ahok juga ditahan. Komentarnya seperti apa? Nah, ini biar Pak Busro ya yang jawab. Kami sudah satu pandangan. Mari Pak Busro. Terima kasih. Pengumuman dari Polri tadi itu sudah kami respon di dalam poin-poin ini, ya. Tadi sudah dibacakan Pak Haidar, yang itu sebetulnya sudah mencerminkan proses-proses hukum yang juga mengakomodir aspirasi dari tuntutan masyarakat yang terlukai rasa keagamaannya. Nah, kemudian dijadikan tersangka oleh Mabes Polri.
Dari situ maka urgensi untuk sekarang ini adalah justru lebih tepat, elegan, produktif, mengawal proses-proses hukum selanjutnya yang sudah dimulai dengan penetapan tersangka oleh Polri ini. Itu fokusnya ke sana saja. Kami justru menghimbau pada masyarakat untuk fokus ke pengawalan terhadap proses-proses itu daripada misalnya melakukan langkah-langkah lain sehingga pengawalannya nanti malah kurang ada yang memberikan porsi. Kemudian yang kedua, soal penahanan yang dilakukan oleh Polri ini tentu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah mempertimbangkan hukum acara pidana. Dengan telah dijadikannya yang bersangkutan sebagai tersangka dan malah tadi ada pemberitaan resmi dari Mabes Polri, ada pencegahan ke luar negeri, maka penahanan tidak relevan lagi. Itu barang-barang bukti tentu saja sudah saya kira sudah ada di Bareskrim. Itu aja jawaban saya. Jelas ya. Mari, yang lain. Kayaknya sudah Pak, lengkap ya. Oh, ada. Pak, Mari, mari, Mas. dari Kompas TV, Pak. Oh ya. Seandainya kasus ini terus bergulir sehingga sampai ke persidangan nanti suatu saat kelak, apakah PP Muhammadiyah akan secara institusi membackup salah satu, apakah terlapor ataupun pelapor, itu saja. Ya, ini masih kontrol lagi. Apa? Bagaimana? Tolong diulang. Tes. Pak, seandainya kasus ini terus bergulir ya, dan kita yakin akan bergulir hingga ke persidangan, seandainya sudah sampai ke persidangan, apakah institusi PP Muhammadiyah hanya akan berada di luar garis sebagai pengamat, ataukah juga akan turun menjadi mungkin sebagai teknik hukum terhadap pelapor ataupun terlapor? Terima kasih. Sebagai kelanjutan dari penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, maka proses selanjutnya itu menjadi kewajiban dari unsur-unsur masyarakat sipil termasuk media agar proses di kejaksaan dan kemudian secepatnya di pengadilan itu dikawal terus. Itu kewajiban moralitas penegakan hukum oleh masyarakat sipil, elemen-elemen demokrasi, tidak hanya pihak-pihak tertentu, termasuk yang demonstrasi 4 November kemarin, tapi juga yang lain. Karena ini menjadi momentum pendidikan hukum yang baik ke depan, dan supaya nanti efektif pendidikan hukum yang baik itu perlu ada pengawalan. Saya ambil contoh misalnya kasus Jessica. Itu kan ada proses-proses transparansi. Dan kalau sudah sidang memang harus transparan karena ketentuan hukum acaranya maupun di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman setiap sidang harus terbuka untuk umum. Nah, disitulah legalitas konstitusionalnya mendorong kita untuk melakukan pengawalan bersama. Penting itu. Sedikit penjelasan Pak, apakah dari
Itu tadi pernyataan pers yang berlangsung di Yogyakarta di kantor pengurus pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Tadi sudah memberikan pernyataannya ada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan juga Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Bushro Mukodas. Dalam pernyataannya PP Muhammadiyah atau Ketua Umum Haidar Nasir tadi mengatakan bahwa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi proses hukum yang dilaksanakan di kepolisian. Kemudian Haidar Nasir juga mengimbau setiap warga negara siapapun dia untuk menjunjung tinggi agama. Jadi siapapun harus menghormati kepercayaan di mana agama di Indonesia memang sangat majemuk dan kemudian itu dipercaya tidak bisa dinistakan atau dijauhi dari cara-cara atau tindakan-tindakan atau ujaran-ujaran yang menghina agama itu sendiri. Kemudian Haidar Nasir atau PP Muhammadiyah juga meminta agar publik menerima proses hukum ini dengan lapang dada dan juga terus mengawal proses hukum ini hingga sampai nantinya berkekuatan hukum tetap. Tadi Bushro Mukodas juga meng-highlight bahwa hingga saat ini setelah kita melihat proses hukum yang berlangsung di kepolisian, gelar perkara, kemudian status tersangka kepada Ahok, PP Muhammadiyah melalui Bushro Mukodas tadi menganggap bahwa tidak diperlukan, sekali lagi tidak diperlukan atau tidak ada relevansinya kepolisian harus sesegera mungkin menahan Basuki Cahayapurnama.